Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya lagi nih Pak Yai. Kali ini tentang perbedaan antara suara hati, nafsu, dan akal kita. Saya sangat sering mendengar kalimat ikuti kata hatimu atau ikuti suara hatimu, terutama di saat kita sedang berada dalam pengambilan keputusan yang agak rumit. Nah, suara hati itu yang mana? Karena saya sendiri kadang meragukan, jangan-jangan yang saya anggap suara hati ini adalah akal-akalan saya saja. Karena yang saya tahu, akal itu bisa jadi dia berpihak kepada hati nurani, bisa juga kepada sebaliknya, yaitu nafsu kita. Nah, untuk membedakannya benar-benar itu suara hati kita itu bagaimana Pak Yai? Demikian Pak Yai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya Bu Yuli, bagaimanakah cara membedakan itu di dalamnya bisikan hati atau bisikan Allah? Bisikan hawa nafsu apa bisikan dari latifah robbaniyah? Maka seluruh pancernya, seluruh roji'unya adalah kepada hati itu sendiri. Selama di dalam hati ini yang nyata, yang wujud, yang hidup diri manusianya, maka semua apa yang dibisikkan di dalam hati itu adalah bisikan dari iblis dan setan. Meskipun kelihatannya dibungkus oleh ibadah, dibungkus oleh kebaikan, dibungkus oleh amal ibadah dan sebagainya. Jadi muaranya ada di dalam hati. Bila di hati ini masih kewujudan diri manusianya, masih hidup diri manusianya, semuanya adalah bisikan fahsya wal munkar, bisikan kejahiliaan. Meskipun manusia lain di luar diri kita menganggap kita ini orang baik, kita ini orang ahli ibadah, akan tetapi Allah tidak menyaksikan laku-laku badaniyahmu. Akan tetapi Allah hanya memandang hati-hatimu. Di dalam hati itu yang suci, yang maha besar itu Allah, ataukah masih diri manusiamu, diri manusia kita yang mentuhani hati selama ini? Jika masih hati yang berkuasa atas hidup dan badan ini, semuanya masuk di dalam kedustaan, penipuan. Karena di dalam hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri manusia kita, masih mensekutukan wujudullah dengan wujud manusia kita, masih mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusia kita, masih mendustai
mensekutukan kekuasaan Allah dengan kuasa diri manusianya. Inilah hati yang batil, selalu di dalam kebatilan. Karena perjalanan hidupnya bukan Allah yang dituju, akan tetapi yang dituju hanyalah kehidupan dunia. Sedang kehidupan akhiratnya tidak disadarinya, tidak dicarinya, tidak digalinya, tidak diutamakan di dalam hatinya. Man kana fi hadhil a'ma wa adhallu man kana fi hadhil a'ma, maka artinya begini, saya lupa ayatnya. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun buta mata hatinya, bahkan semakin buta. Dan tersesat jiwanya kepada Allah. Maka dari itu bagi manusia yang hatinya buta akan Tuhannya, syakaratul mautnya akan merasakan azab yang sangat amat pedih. Karena di situ hambanya tidak rela, hambanya tidak ridho, dikembalikan, disuruh pulang ke alam aslinya, ke alam kegoibannya, ke alam ketiadaannya, ke alam kematiannya. Manusia tidak terima waktu itu dipanggil dengan paksa. Karena kenapa? Kok tidak rela dan selama di dunia mata hatinya buta akan Allah, mata hatinya hanya menyaksikan dunia. Maka dari itulah apa yang dibisikkan di hatinya selama ini dari bisikan hawa nafsunya sendiri. Akan tetapi bila manusia itu sudah menyadari, sudah memahami siapa hakikat diri sejatinya itu yang tak wujud, yang tak ada, yang tak hidup, maka apapun yang berlaku atas diri badan ini, selama apa yang berlaku di kesemua keadaan-keadaan yang dilaluinya, maka pasti sudah rojiun kepada Tuhannya, yakni hati nyata Allahnya, hati sudah wujud nyata, iki uripe Allah, ini hidupnya Allah, karena hambanya sudah tiada lagi berkuasa di hati. Maka seluruh apa yang dikehendakkan hati, maka seluruh apa yang dibisikkan hati, seluruhnya itu dari Allah, kehendak Allah. Jadi lakukan apa saja sesuai kehendak Allah. Jadi manusia sudah tidak bisa memilih-milih lagi, karena manusianya sudah gaib, karena manusianya sudah tak ada, yang ada hanya Allah. Jadi apapun keadaan, apapun yang tergerak oleh badan ini, semuanya dikuasai oleh Allah, semuanya diridhoi oleh Allah, karena yang beraf'al di dalamnya hanyalah Allah. Akan tetapi bila yang beraf'al di dalam hati kita adalah diri manusianya, maka semua bisikan yang ada di hatinya itu dari iblis dan setan yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Begitu Bunda Yuli, semoga bisa dipahami. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Monggo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Dengan ini Eka Satriadi dari Bangka Belitung ingin menanyakan, Bang, begini, Bang. Bagaimana makna atau hakikatnya yang dimaksud tidak lepas tanpa tauhid di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tolong, Bang, pencerahannya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, tiada nafas tanpa tauhid. Selama ini kita mengira kita bisa bernafas karena kehidupan diri manusia kita sendiri. Selama ini kita merasa hidup ini hidupnya manusia. Maka dari itu kita belum mengenal siapakah hidup ini. Memang sejatinya nafas itu ada karena tauhid. Ada karena ma'rifat, karena Allah, karena hidup. Tanpa kehidupan, maka nafas tidak ada. Dengan adanya kehidupanlah, maka nafas itu ada. Akan tetapi selama ini, nafas itu kembali kepada ketauhidan Tuhannya ataukah ketauhidan diri manusianya. Yang wujud, yang nyata di dalam hati manusianya kan selama ini manusianya sebagai Tuhan yang mentuhani dirinya sendiri tanpa Allah, karena Allah dianggapnya gaib, karena Allah dianggapnya tiada. Maka benarlah yang ditauhidkan di dalam hati kita selama ini ya kita sendiri. Tauhidun nas, mentauhidkan manusianya. Maka dari itu bila kita ingin kembali kepada tauhidullah, tauhidnya Allah, maksudnya kembali roji'nya kepada Allah, maka nyatakanlah di dalam hati kita bahwa sesungguhnya hidup ini Allah, bukan hidup manusianya. Karena bila hidup ini hidup manusianya, maka manusia takkan pernah mati. Karena hidup terus, seperti hayatullah. Maka dari itu, Allah itu zat yang hidup. Hidupnya Allah itu terus menerus. Dari mulai manusia Nabi Adam hidup, setelah itu Nabi Adam dimatikan, Allah menghidupkan lagi anak, cucu, cicit Nabi Adam hingga sekarang. Jadi hidup itulah Allah, bukan hidupnya manusia. Bila hidup ini hidupnya manusia, tentunya Nabi Adam sampai saat ini pasti tidak akan mati, tetap hidup terus. Jadi di dunia ini full sesek banyak manusianya, karena manusianya tidak bakal mati karena punya sifat hidup. Lalu kenapa manusia itu mati? Karena memang hakikatnya manusia itu mati, tidak hidup. Hidup itulah Tuhan yang menguasai dan yang menciptakan manusia. Jadi bila kita ingin bertauhid, ingin kembali kepada Allah, ingin mengabdikan diri kepada Allah, maka jangan aku akui bahwa hidup ini hidup manusianya. Hidup inilah Allah, inilah tauhidullah, bertauhid kepada Allah. Di dalam segala gerak laku, tindak tanduknya badan, pernafasannya hidung, maka tetapkanlah di situ
Allah lah yang menguasai di dalamnya, bukan manusianya yang berkuasa di dalamnya. Seolah-olah selama ini kitalah sebagai penguasanya. Penguasa bisa bernafas, akan tetapi selama ini kita tidak ada gerak sedikit pun dalam bernapas. Nafas itu gerak sendiri, otomatis, karena Allah lah yang menghidupi. Jadi bukan manusianya yang hidup, tapi Allah lah yang hidup. Segala tindak lakunya badan, kita wajib menyaksikan hidup yang menggerakkan badan. Ketika sholat, kita menyaksikan hiduplah yang mensolatkan badan. Inilah yang dimaksud niatan lillahi ta'ala, hanya milik Allah, bukan linnas, milik manusianya. Akan tetapi selama ini praktek hati kita pasti kembali ke tauhidun nas, mentauhidkan diri manusianya sendiri, mentuhankan diri manusianya sendiri yang merasa mampu dan berkuasa atas segala tindak lakunya badan selama ini. Inilah yang dinamakan kufurnya hati, ingkarnya hati akan Allah, mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Inilah yang dimaksud tauhidun nas, mentauhidkan diri kita sendiri sebagai Tuhannya. Karena di dalam hati kita Allah selama ini gaib keberadaannya, tidak wujud, tidak nyata. Yang nyata adalah wujud Tuhan manusia itu sendiri, yakni mentuhankan dirinya sendiri, mentuhankan hawa nafsunya sendiri sebagai Tuhan penguasa diri badannya. Begitu Kang Mas, semoga bisa dipahami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam pengertian umum, dalam pengertian orang-orang syariat, orang yang makrifat itu harus sakti mandraguna. Itu pandangan yang salah. Karena orang yang bermakrifat itu bagaimana mungkin bisa sakti, sedangkan manusianya sendiri sudah fana, sudah tiada, sudah gaib di dalam hayatullah. Kesaktian atau karomah itu masih babakan mukasyafah pun dibagi dua. Ada kasab suwari, istijrot, yang mana seluruh kesaktian yang terjadi diakui sebagai kesaktian manusianya. Inilah istijrot, inilah penglulu. Jadi yang kedua kasab ma'nawi, inilah kasab yang selamat. Ketika terjadi kesaktian pada diri manusianya sudah tak peduli lagi akan kesaktian yang dimilikinya, karena manusianya sudah sadar bahwa semua apa yang terjadi atas dirinya sudah kehendak Allah, kuasa Tuhannya. Akan tetapi selama ini mayoritas manusia banyak yang salah jalannya. Mencari kesaktian diutamakan daripada mencari siapa pemilik kesaktian itu. Iman dan Islam itu wilayahnya ada pada hati, bukan pada dohir, bukan pada syariat. Meskipun selama ini kita merasa bisa bersyariat, meskipun selama ini kita merasa bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, bisa ibadah yang lain, akan tetapi selama ini bukan Allah yang jadi Tuhan, bukan Allah yang disembah,
bukan Allah yang diabdi, akan tetapi selama ini yang diabdi, yang disembah, yang dituhankan adalah diri kita sendiri. Terbukti di dalam segala bentuk laku badan dan ibadah-ibadahnya badan, selalu hati berpulang kepada linafsi, milikku hamba, kuasaku hamba. Maka selamanya bila ibadah seperti ini, maka itu bukan ibadah di sisi Allah, akan tetapi kemaksiatan, karena hamba mensekutukan Allah dengan diri manusianya, karena hamba mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusianya. Maka seluruh persembahan manusia hanya hancur dan terbakar di dalam hawa nafsunya sendiri, tidak sampai kepada Tuhannya. Mayoritas manusia mengutamakan ibadah-ibadahnya saja daripada mengutamakan siapa yang bisa mengibadah-ibadahkan manusianya. Yang dikejar-kejar, yang diharap-harap manusia adalah pahala dan surga. Coba kita ilustrasikan, bagaimana mungkin manusia bisa mendapatkan pahala dan mendapatkan surga bila kepada yang berkuasa atas pahala dan surga saja tidak pernah dijumpainya. Bagaimana mungkin manusia di dalam seluruh syariat-syariatnya dikatakan sebuah ibadah dan pengabdian kepada Tuhannya, sementara di hatinya Allah gaib, Allah tiada, Allah tidak wujud. Yang wujud, yang nyata, yang jadi Tuhan selama ini adalah diri manusianya sendiri. Berarti selama ini manusia tidak menyembah Allah, tidak mengabdi kepada Allah, melainkan mengabdi kepada hawa nafsu iblis dan setannya sendiri. Jika di hati manusia selalu menyembah, mengabdi, dan yang diwujudkan di hatinya yakni hawa nafsu diri manusianya, di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa bila manusia memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya di sisi Allah itu lebih rendah daripada anjing. Itu di ayat Al-Qur'annya ada. Selama hidup dan badan ini, selama Baitullah dan Masjidil Haram ini diakui sebagai kuasa diri manusianya, sampai kapanpun manusia itu selalu mensekutukan Allah di hatinya. Bagaimana mungkin Allah menerima ibadah manusia yang mensekutukan Allah dengan dirinya, yang mentuhani dirinya sendiri? Selama ini manusia menyembah yang fana ketimbang menyembah yang bakok. Manusia lebih berwalikan kepada hawa nafsu iblis dan setannya ketimbang berwalikan kepada Allah pencipta diri manusianya. Makna bertuhan, siapakah yang disebut Tuhan itu? Yang disebut Tuhan itu adalah siapakah yang paling wujud di hati kita. Hidupnya Allah
ataukah hidup diri manusianya? Bila yang wujud di hati kita masih hidup manusianya, berarti manusianya sudah menyerupai Allah. Berarti manusianya mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Sedang Allah ditiadakan, sedang Allah digoibkan, sedang Allah tidak hudur di hati manusianya. Jika manusianya sudah menyerupai Allah, jika manusianya merasa lebih wujud di hatinya daripada wujud Tuhannya, apakah ibadah-ibadah itu akan sampai kepada Allah? Muhal, bukan? Bagaimana mungkin ibadah-ibadah itu sampai kepada Allah, sedang selama ini yang kita sembah, yang kita tuhankan bukan Allah di hati kita. Jadi pada intinya, siapakah Allah itu sebenarnya? Siapakah zat yang memiliki nama Allah itu sebenarnya? Sebenarnya Allah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah yang hidup kekal, lagi terus menerus menghidupi seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi yang dimaksud zat yang bernama Allah itu selama ini Dialah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup diri manusianya. Karena manusia masih merasa wujud di hatinya, karena manusia masih merasa hidup di hatinya, maka selamanya manusia takkan pernah bertuhan, melainkan bertuhankan kepada hawa nafsu, iblis dan setannya sendiri di hatinya. Maka bila kita ingin bertaubat, maka bila kita ingin kembali bertuhankan kepada Allah di hati kita, maka wujudkanlah Allah di hati kita, maka wujudkanlah hayatullah di hati kita, maka wujudkanlah kekuasaan Allah di hati kita. Dan diakhiri kekuasaan diri manusianya, kewujudan diri manusianya sudah tenggelam di dalam wujudullah, kehidupan manusianya sudah tenggelam di dalam hayatullah, kuasa manusianya sudah tenggelam di dalam kekuasaan Allah sebagai Tuhan dan pencipta diri manusianya. Inilah makna bertuhan. Ketika kita berapa-apa saja, ketika kita ibadah dan sholat, maka nyatakanlah Allah di hati kita, maka maha besarkanlah kedudukan Allah di hati kita, yakni selalu menyaksikan hiduplah yang berkuasa menguasai apa saja yang dipergerakan oleh badan-badan ciptaan Allah ini. Maka yang dimaksud zahir batinnya Allah itu adalah hidup, dan badan-badan manusia inilah zahir batinnya Allah. Batinnya Allah adalah hidup, zahirnya Allah adalah seluruh manusia-manusia yang diciptakan dan yang diperjalankan oleh Allah. Dengan badan-badan inilah maka terbuktilah bahwa yang laisa kamislihi syai'un itu, bahwa
hidup ini yang mencipta dan yang mempergerakkan badan-badan yang mati ini. Akhirul kalam, assalamualaikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.